Peran Iran dalam mendukung kelompok Houthi di Yaman semakin membuat kekhawatiran bagi pihak Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga makin ketar-ketir karena kerjasama Iran-Hamas yang semakin berkembang. Hal itu pun menjadi ancaman yang serius bagi Amerika Serikat dan para sekutunya. Iran dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer yang cukup kuat di dunia. Iran juga diketahui punya senjata-senjata canggih buatannya sendiri seperti rudal S-300, kapal selam, jet tempur, hingga drone. Pantas saja bikin Amerika Serikat ketar-ketir ya. Lalu seberapa kuat nih pengaruh Iran di Timur Tengah sampai bikin Amerika Serikat khawatir akan meluasnya pengaruh Iran tersebut? Bersama saya Vina Muti, Brigade Rizik kali ini kita akan membahas soal ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat serta pengaruhnya di Timur Tengah. Yaudah yuk kita simak videonya. Iran dan Amerika Serikat disebut-sebut di ambang perang terbuka di tengah situasi di Timur Tengah yang semakin memanas. Ketegangan antara kedua negara tersebut semakin memanas usai pecahnya perang yang terjadi di Gaza antara Israel dan Hamas. Aksi saling serang terjadi antara milisi yang dibackingi Iran dengan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya semakin meluas di kawasan Timur Tengah. Terlebih, adanya intervensi langsung antara Iran dan Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir, membuat kekhawatiran terjadinya perang secara langsung. Memang, sejauh ini Iran dan Amerika Serikat tampak mencoba menghindari konfrontasi secara langsung. Namun, Amerika Serikat justru menargetkan penyerangan kepada kelompok-kelompok pro-Iran seperti Yaman, Suriah, dan Irak. Sebaliknya, kelompok bersenjata yang didukung Iran juga menargetkan para personel militer Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Iran juga telah lama membangun jaringan kelompok milisi Islam anti-Barat dan anti-Israel. Tak hanya bermodalkan tangan kosong, Iran dilaporkan melatih, mendanai, dan juga mempersenjatai kelompok tersebut dengan senjata-senjata canggih. Salah satu kelompok yang dilatih dan dipersenjatai oleh Iran adalah kelompok Houthi di Yaman yang semakin agresif melakukan serangan di Laut Merah. Situasi tersebut memaksa Amerika Serikat dan negara-negara Barat turun tangan untuk menghentikan aksi Houthi tersebut. Badan Intelijen Amerika Serikat menunjukkan bukti baru bahwa serangan Houthi yang baru saja terjadi dilakukan dengan persenjataan dari Iran. Hal ini membuat Amerika Serikat semakin was-was akan ancaman langsung dari Iran yang semakin meluaskan pengaruhnya di Timur Tengah. Badan Intelijen Pertahanan atau DIA menerbitkan laporan yang merinci drone dan misil yang digunakan Houthi dalam serangan yang mereka lakukan sejak pertengahan November lalu. Laporan tersebut memperjelas persediaan rudal yang belum digunakan oleh Houthi. Temuan tersebut berdasarkan pada informasi terbaru dan juga analisis perbandingan antara gambar misil Iran yang diekspos secara publik dengan pesawat nirawak yang digunakan Houthi. Namun Iran berulang kali membantah bahwa pihaknya telah menyediakan persenjataan canggih kepada Houthi. Namun temuan dari DIA juga memperlihatkan bahwa Houthi mengoperasikan 3 jenis drone, yang mana ketiganya juga digunakan oleh Iran. Analisis juga mengeklaim bantuan dari Iran tersebut telah membuat Houthi melakukan serangannya terhadap kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah sejak November 2023 lalu. Wah, ternyata pengaruh Iran terhadap kelompok-kelompok di Timur Tengah sangat besar ya. Pantas saja Amerika Serikat ketar-ketir. Hal tersebut yang bikin Amerika Serikat dan para sekutunya mikir 2 kali buat nyerang Iran secara langsung. Lalu, apa aja sih yang bikin Amerika Serikat gak menyerang Iran hingga saat ini? Yuk kita lanjut videonya. Meski Iran dan Amerika Serikat bermusuhan, namun Amerika Serikat hingga saat ini tidak berani melakukan serangan langsung terhadap Iran. Lalu, apa aja sih alasan mengapa Amerika Serikat tak berani menyerang Iran? Berikut penjelasannya. Iran dilaporkan memiliki kerjasama dengan Rusia dalam pembuatan nuklir. Iran juga dapat menghasilkan bahan fosil senjata nuklir dalam waktu sekitar 10 hingga 15 hari dan hanya butuh waktu beberapa bulan untuk menghasilkan senjata nuklir. Menurut Institute for Science and International Security, setidaknya dibutuhkan waktu 6 bulan bagi Iran untuk mengembangkan bom nuklir mentah.
Dilaporkan, militer Iran juga memiliki kemampuan yang nggak main-main nih. Iran juga berpengalaman dalam mempelajari taktik dan strategi Amerika Serikat melalui pengamatannya selama Perang Irak dalam 1 dekade ini. Kementerian Iran terbukti dapat mengatasi kelompok-kelompok yang bersifat anti-Iran selama 3 tahun terakhir. Bahkan, Pengadilan Revolusioner Iran pernah menjatuhi hukuman mati kepada seorang pria keturunan Iran Amerika Serikat karena terbukti menjadi mata-mata CIA. Jika kekerasan anti-rezim meningkat ke titik yang mengancam keberlangsungan hidup Republik Islam, Iran kemungkinan besar akan menggunakan segala cara, termasuk menggunakan senjata nuklir. Karena alasan inilah, Amerika Serikat dan sekutunya berkomitmen untuk mencegah Iran memperoleh senjata bom nuklir. Senjata militer Iran yang diproduksi sendiri maupun yang didapat dari negara lain memang terkenal sangat berbahaya. Berikut ini adalah sejumlah senjata andalan militer Iran yang cukup berbahaya. S-300 merupakan sistem rudal yang diproduksi oleh NPO Almaz asal Rusia. Sistem rudal ini tercatat telah ada di Iran sejak tahun 2012 lalu. Sistem rudal S-300 sendiri adalah peluncur rudal dari darat ke udara yang punya radar pengintai jarak jauh. Sistem rudal yang baru saja diumumkan oleh Iran pada tahun 2023 lalu menjadi salah satu andalan bagi Iran. Sistem ini punya kemampuan canggih untuk mendeteksi sekaligus menyerang secara simultan. Menteri Pertahanan Iran mengeklaim bahwa sistem rudal lokal milik Iran ini mampu mendeteksi hingga 24 target dalam jarak 180 km. Sekaligus dapat menyerang 6 hingga 12 target tersebut dalam radius 120 km. Menurut laman Missile Threat, rudal Sigil adalah rudal balistik jarak menengah tahap 2, berbahan bakar padat yang dirancang dan dibangun oleh Iran. Rudal Sigil memiliki panjang 18 meter dengan diameter 1,25 meter, dan diklaim mampu menjangkau jarak 2.000 km. Rudal Soumar adalah rudal jelajah darat Iran yang secara resmi diumumkan ke publik pada 8 Maret 2015. Banyak pengamat berspekulasi bahwa rudal ini adalah tiruan dari KH-55 Rusia yang punya kekuatan nuklir. Salah satu keunggulan dari rudal ini adalah diklaim mampu menjangkau hingga 3.000 km. Namun hal tersebut hingga kini belum terbukti secara pasti dan dilaporkan, rudal ini hanya mampu mencapai jangkauan 2.500 km dalam percobaan yang dilakukan. Kapal selam Gadir disebut-sebut memiliki kemampuan mobilisasi yang mumpuni dan mampu memasuki wilayah musuh tanpa terdeteksi. Selain itu, kemampuan kapal selam ini juga dapat membawa tabung 533 mm untuk menembakkan torpedo dan meletakkan ranjau. Jet tempur MiG-29 andalan Rusia yang dikirim ke Iran sampai saat ini masih menjadi andalan nih bagi militer Iran. MiG-29 disebut memiliki kecepatan maksimal mencapai Mach 2,25 dengan jangkauan lebih dari 1.400 km. Jet tempur ini juga mampu menampung hampir 4 ton persenjataan dan memiliki 6 rudal di dalamnya. Tank Zulfikar adalah salah satu senjata yang dikembangkan dan diproduksi oleh Iran. Nama Zulfikar berasal dari pedang legendaris Nabi Muhammad SAW. Tank Zulfikar memiliki berat 41 ton dan panjang 23 kaki yang diproduksi oleh Kompleks Industri Syahid Qoladus.
Kendaraan tempur ini dipersenjatai dengan senapan tank 12,5 cm dan membawa 2 senapan mesin dengan kecepatan bisa mencapai 43 mph. Drone Karar ini diluncurkan pada akhir tahun 2010. Menurut pemerintah Iran, drone Karar memiliki jangkauan 620 mil dan dapat mengirimkan 2 bom berpemandu presisi sebesar 1/4 ton. Nah, itu tadi penjelasan kenapa Amerika Serikat gak berani melakukan perlawanan secara langsung terhadap Iran. Semoga ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran segera mereda ya sahabat Kompas.com. Sekian Brigade edisi kali ini, saya Vina Muti pamit, sampai jumpa.